slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez akhirnya hanya mampu finish posisi 10 di praktis MotoGP Malaysia. Kesulitan kendalikan Desmos edisi GP23, bos Ducati mulai curiga. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah hanya mampu finish di posisi ke-10 dalam sesi latihan bebas MotoGP Malaysia di sirkuit internasional Sepang. Hasil ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap yang selalu tampil agresif, dan seringkali berada di papan atas. Desmos edisi GP23 miliknya terlihat sulit dikendalikan di lintasan, sementara bos Ducati, Claudio Domenicali curiga, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di benak Marquez. Banyak yang mempertanyakan fokus dan persiapan Marquez kali ini, terutama mengingat sejarah kelam yang membekas di sirkuit ini pada MotoGP 2015. Sesi latihan bebas di Sepang menjadi ajang bagi para pembalap untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sirkuit menjelang balapan utama. Namun, penampilan Marquez di sesi ini jauh dari ekspektasi. Ia tampak beberapa kali keluar jalur di beberapa tikungan, bahkan terlihat kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan Desmos edisi GP23 yang dikenal sebagai motor yang kuat namun penuh tantangan. Dalam hal kendali, berbeda dengan rekan-rekan Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang sukses mencatatkan waktu tercepat, Marquez justru tertinggal cukup jauh. Meski mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya, ia hanya mampu menyelesaikan sesi latihan bebas dengan berada di posisi ke-10. Hasil ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang juara dunia 6 kali ini. Bos Ducati, Claudio Domenicali, yang terus memantau perkembangan Marquez, mengakui bahwa hasil ini di luar dugaannya. Marc adalah salah satu pembalap paling berbakat di grid, namun Desmos edisi GP23 terlihat seperti sebuah tantangan besar baginya kali ini, ujar Domenicali. Saya tidak bisa tidak berpikir, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Marquez selalu terkenal mampu mengatasi tekanan, namun kali ini ia tampak berjuang lebih keras dari biasanya. Bagi Marquez, Sepang bukan hanya sekadar sirkuit balapan. Sirkuit ini menyimpan kenangan pahit yang mungkin masih membekas hingga saat ini. MotoGP Malaysia 2015 adalah salah satu momen paling kontroversial dalam karirnya. Saat itu, ia terlibat dalam insiden sengit dengan Valentino Rossi, yang terkenal sebagai rival utama Marquez di MotoGP. Pertarungan keduanya di Sepang berubah menjadi pertempuran panas hingga akhirnya berujung pada insiden yang membuat Rossi mendapat penalti dan harus memulai balapan terakhir musim itu dari posisi belakang. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam hubungan Marquez dan Rossi yang tak pernah lagi akur hingga sekarang. Bagi Marquez, kenangan ini mungkin menjadi beban psikologis yang sulit untuk dihilangkan, terlebih saat ia kembali ke Sepang, sirkuit di mana semua drama itu terjadi. Beberapa pengamat bahkan berspekulasi bahwa kenangan buruk ini sedikit banyak memengaruhi performa Marquez setiap kali ia turun di Sepang, termasuk kali ini. Mungkin saja ini menjadi pengaruh besar bagi Marquez, kata salah satu analis MotoGP. Kembali ke sirkuit ini bisa saja membawa kenangan buruk yang memengaruhi cara dia menghadapi sesi latihan dan balapan di sini. Psikologi memainkan peran penting dalam olahraga sekompetitif MotoGP, dan bahkan pembalap seperti Marquez bisa saja mengalami hal itu. Hasil buruk di sesi latihan ini tak hanya mengejutkan penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Claudio Domenicali semakin curiga. Dalam beberapa kesempatan, Domenicali telah menunjukkan rasa kagumnya pada kemampuan Marquez, tetapi ia tak bisa menahan kekhawatiran atas performa tak terduga dari pembalap asal Spanyol tersebut di Sepang. Domenicali mempertanyakan apakah ada faktor lain di luar lintasan yang mengganggu fokus Marquez atau justru menghambat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan motor Desmos edisi GP23. Marc adalah pembalap luar biasa, tapi hari ini ia terlihat bukan seperti Marc yang kita kenal. Ia tampak kesulitan di beberapa tikungan yang biasanya bisa dia taklukkan dengan mudah. Jika dia tidak dalam performa terbaik, ada yang salah, dan saya mulai curiga apakah dia benar-benar berada dalam kondisi mental dan fisik yang optimal untuk balapan di sini, kata Domenicali dengan nada serius. Spekulasi mengenai masalah teknis pada Desmos edisi GP23 pun mencuat, namun tim Gresini Racing memastikan bahwa motor Marquez berada dalam kondisi prima. Ini membuat dalinya semakin yakin bahwa masalah ini mungkin lebih kompleks daripada sekadar masalah teknis atau kesulitan Marquez dalam beradaptasi dengan GP23. Meskipun hanya sesi latihan bebas, hasil ini memunculkan kekhawatiran besar bagi para penggemar Marquez dan Gresini Racing.
Dengan hanya mampu finish di posisi ke-10, Marquez harus berjuang ekstra keras di sesi kualifikasi dan balapan utama untuk memperbaiki posisinya. Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap yang tak pernah menyerah. Namun beban masa lalu serta tantangan teknis dari Desmosedici GP23 bisa menjadi kendala besar. Marquez mengakui bahwa hasil ini tidak sesuai harapannya. Sesi latihan hari ini memang sulit. Saya tidak bisa menemukan ritme yang pas, dan sering kehilangan grip di beberapa tikungan. Desmosedici GP23 memang memiliki potensi besar, tapi saya harus bisa lebih memahami cara terbaik mengendalikannya di Sepang, ucap Marquez. Meski terdengar optimis, jelas bahwa Marquez harus menghadapi tantangan berat di sirkuit ini jika ingin finish di posisi yang kompetitif. Bagi banyak penggemar, tantangan Marquez di Sepang mengingatkan kembali pada peristiwa kelam yang pernah terjadi di sirkuit ini 9 tahun silam. Meskipun sudah banyak berlalu, insiden dengan Rossi pada 2015 seakan tetap membayangi Marquez setiap kali ia berhadapan dengan lintasan Sepang. Tidak hanya itu, dengan Desmosedici GP23 yang masih belum sepenuhnya bisa ditaklukkan, Marquez harus bekerja lebih keras untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tetap salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Bos Ducati Claudio Domenicali menyatakan akan terus memantau perkembangan Marquez, dan menekankan bahwa performa di Sepang akan sangat krusial bagi masa depan Marquez bersama Gresini Racing dan Ducati. Domenicali berharap Marquez bisa segera keluar dari kesulitan ini dan kembali menunjukkan performa maksimalnya, tetapi ia tak menampik bahwa hasil di Sepang akan menjadi tolok ukur penting bagi Ducati dalam menentukan langkah ke depan. Akankah Marquez mampu menaklukkan Desmosedici GP23 dan mengatasi bayangan masa lalu yang selalu membayangi? Atau apakah sirkuit Sepang akan kembali menjadi saksi bisu dari kesulitan Marquez? Hanya waktu yang akan menjawab, dan balapan utama pada akhir pekan nanti akan menjadi panggung besar bagi Marquez untuk menunjukkan apakah ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di lintasan MotoGP. Pedro Acosta beri komentar kritis terkait aksi Marc Marquez, memaksakan Desmosedici GP23 tidak akan membawa gelar juara dunia di masa depan. MotoGP kembali menjadi sorotan bukan hanya karena aksi seru di lintasan, tetapi juga karena berbagai komentar pedas antar pembalap papan atas. Kali ini, perhatian tertuju pada komentar Pedro Acosta, pembalap muda dari tim Gas Tech 3 Racing, yang memberikan pendapatnya mengenai aksi Marc Marquez dalam memacu Desmosedici GP23 miliknya. Acosta, yang dikenal dengan kepribadian tenang dan penuh perhitungan di lintasan, secara belak-belakan menyebut bahwa pendekatan Marquez yang kerap memaksakan Desmosedici GP23 demi membuktikan kualitasnya justru akan menyulitkannya dalam meraih gelar juara dunia di masa depan. Seperti diketahui, sejak pindah ke tim Gresini Racing dan mengendarai Desmosedici GP23, Marquez sering tampil all out, bahkan mengambil risiko besar dengan berkendara di luar batas kemampuan motor, demi mempertahankan posisinya di barisan depan. Aksi-aksi berani Marquez ini memang mendulang pujian atas keberaniannya, tetapi di sisi lain ia juga sering tergelincir hingga berakhir di gravel karena terlalu memaksakan motor. Fenomena ini akhirnya menarik perhatian Pedro Acosta, yang melihatnya sebagai tindakan berisiko tinggi yang dapat menghambat upaya Marquez untuk meraih gelar juara dunia di masa mendatang. Pedro Acosta, yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya bersama Gas Tech 3 Racing, dikenal sebagai pembalap muda dengan gaya balap yang agresif dan taktis. Melihat pendekatan Marquez yang seakan selalu all or nothing, Acosta tak segan-segan memberikan kritik pedas terkait risiko tinggi yang diambil Marquez di lintasan. Marc adalah pembalap luar biasa, dia memiliki bakat dan keinginan besar untuk menang. Tapi ada batas yang harus diperhitungkan. Terlalu sering memaksa motor seperti Desmosedici GP23 untuk performa maksimal di setiap laps hanya akan membuatnya berakhir di gravel, ujar Acosta dalam sebuah wawancara. Menurut Acosta, kemampuan Marquez dalam mengatasi kondisi sulit memang luar biasa, tetapi terus-menerus mengendarai motor hingga batas maksimal adalah pendekatan yang tidak ideal dalam jangka panjang. Acosta juga menambahkan bahwa, gaya berkendara yang penuh risiko ini tidak akan membawa konsistensi, yang justru sangat diperlukan jika Marquez ingin meraih gelar juara dunia di masa depan. Kita semua tahu bahwa Marquez memiliki keberanian dan keterampilan yang tak terbantahkan, tetapi dalam balapan, konsistensi adalah kunci utama.
Terlalu sering jatuh ke gravel hanya akan membuatnya kehilangan poin penting, dan di MotoGP, 1 poin saja bisa menentukan gelar juara dunia, lanjut Acosta. Marquez memang dikenal dengan reputasinya sebagai pembalap yang berani mengambil risiko besar demi mempertahankan posisinya. Setelah pindah ke Gresini Racing dengan Desmosedici GP23 yang notabene bukan spesifikasi motor terbaru, Marquez tetap menunjukkan semangat juangnya yang luar biasa. Ia berkali-kali terlihat memaksakan motor untuk bersaing dengan para pembalap pabrikan yang menggunakan Desmosedici GP24. Hasilnya, meski Marquez berhasil mengukir sejumlah prestasi impresif, tak jarang ia terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan akibat gaya berkendaranya yang selalu berada di batas maksimal. Hal inilah yang disoroti oleh Acosta. Ia percaya bahwa jika Marquez terus-menerus mempertaruhkan keselamatan dan performanya dengan mengabaikan batas kemampuan motor, maka impian Marquez untuk menjadi juara dunia lagi akan semakin sulit tercapai. Di MotoGP, kualitas seorang pembalap tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia bisa melaju, tetapi seberapa bijak ia mengambil keputusan di lintasan. Memaksakan Desmosedici GP23 di setiap lap hanya akan membuatnya berjuang melawan keterbatasan motor, dan ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, kata Acosta. Pendekatan yang kontras antara Acosta dan Marquez memberikan perspektif menarik mengenai strategi balapan. Acosta lebih memilih gaya balap yang efisien dan mempertimbangkan risiko dengan matang, sementara Marquez selalu mengedepankan agresivitas dan keberanian di lintasan. Perbedaan ini dapat terlihat dalam hasil balapan mereka, di mana Acosta sukses menunjukkan konsistensi di berbagai balapan tanpa banyak terjatuh. Sebaliknya, Marquez, meskipun memiliki momen gemilang, seringkali harus menelan kegagalan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh usahanya memaksimalkan performa motor di setiap laps. Acosta menegaskan bahwa menjadi juara dunia membutuhkan strategi dan kesabaran. Ia menekankan bahwa dalam olahraga sekelas MotoGP, memacu motor di batas kemampuan setiap saat hanya akan menghasilkan ketidakpastian dan menambah risiko kecelakaan. Di MotoGP, pengendalian diri adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga harus tahu kapan saat yang tepat untuk menahan diri dan bermain aman demi keselamatan dan konsistensi dalam perolehan poin, kata Acosta. Menurutnya, Marquez harus mulai memperhitungkan gaya balap yang lebih bertanggung jawab jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar. Jika terus-menerus mengabaikan aspek ini, Acosta percaya bahwa Marquez akan menghadapi kesulitan besar untuk mencapai posisi puncak di masa depan. Kritikan dari Acosta ini mencerminkan pandangan banyak pengamat MotoGP yang juga khawatir terhadap masa depan Marquez. Sebagai salah satu legenda MotoGP dengan pengalaman panjang, Marquez seharusnya mampu menyesuaikan gaya balapnya demi menjaga keberlangsungan karirnya di kelas utama. Terlalu sering jatuh dan berakhir di gravel tidak hanya menghambat perolehan poin, tetapi juga memperbesar risiko cedera yang bisa mengancam karir jangka panjang. Para fans dan pengamat tentunya berharap agar Marquez mampu menemukan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan di lintasan. Dengan demikian, ia tidak hanya akan terus mencatatkan prestasi gemilang tetapi juga bisa bersaing secara konsisten untuk merebut gelar juara dunia. Gaya balap Marquez yang luar biasa tentu menarik untuk disaksikan, namun dalam dunia balap, pengendalian diri dan perhitungan matang adalah elemen yang tak kalah penting untuk tetap bersaing di papan atas. Dalam beberapa balapan mendatang, semua mata akan tertuju pada Marquez dan bagaimana ia akan menanggapi kritikan dari pembalap muda seperti Acosta. Akankah Marquez tetap mengutamakan gaya balapnya yang agresif, ataukah ia mulai memperhitungkan pendekatan yang lebih konservatif untuk menjaga peluang juara dunia? Dengan terus memaksakan Desmosedici GP23 hingga batasnya, Marquez mungkin akan menghadapi tantangan besar di masa depan. Namun, seperti yang telah berkali-kali ditunjukkannya, Marquez selalu siap memberikan kejutan di lintasan, sebuah karakteristik yang membuatnya tetap menjadi salah satu pembalap paling menarik di dunia MotoGP. Ambisi Marc Marquez ingin kembali raih kemenangan di MotoGP Malaysia, dengan Desmosedici GP23, bangkit dari kesalahannya di Thailand. Setelah mengalami kekecewaan besar di MotoGP Thailand, Marc Marquez kini memusatkan fokusnya pada balapan di Sepang, Malaysia.
Pembalap andalan Gresini Racing ini datang dengan tekad bulat untuk kembali bersaing di posisi teratas, berharap membawa Desmosedici GP23-nya menuju kemenangan kembali. Di Thailand, Marquez harus puas di posisi ke-12 setelah insiden low set di tikungan 7, di mana ia sempat bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia untuk posisi puncak dalam kondisi lintasan basah. Kini, dengan kondisi yang diharapkan lebih bersahabat di Malaysia, ambisi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan semakin membara. Kegagalan meraih podium di Thailand meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi Marquez dan seluruh tim Gresini Racing. Wet race yang berlangsung di Chang Buriram memang menjadi tantangan besar bagi semua pembalap, dan Marquez, yang berada di posisi terdepan, menghadapi duel sengit dengan Francesco Bagnaia. Dengan determinasi tinggi, ia berusaha mempertahankan posisinya di depan, namun kondisi lintasan yang licin di tikungan 7 menjadi titik balik yang tak diharapkan. Dalam usahanya mengejar Bagnaia, Marquez kehilangan kendali atas ban depan Desmosedici GP23, mengalami low set yang membuatnya terseret ke gravel. Meskipun berusaha keras untuk kembali ke lintasan, insiden tersebut telah menghancurkan harapan podium Marquez di Thailand. Ia akhirnya harus puas finish di posisi ke-12, membawa pulang hanya sedikit poin. Momen tersebut menjadi salah satu yang paling emosional musim ini, baik bagi Marquez maupun bagi penggemarnya. Thailand adalah balapan yang sulit. Saya tahu risiko yang saya hadapi ketika bertarung di lintasan basah seperti itu, tetapi sebagai pembalap, Anda selalu ingin bersaing di depan dan melakukan yang terbaik, ungkap Marquez dalam wawancara setelah balapan. Ia menambahkan bahwa insiden tersebut mengajarinya untuk lebih waspada dan tak meremehkan kondisi lintasan, terutama di sirkuit dengan tingkat kelembapan tinggi seperti Chang. Marquez dan tim Gresini Racing datang ke Malaysia dengan harapan besar. Desmosedici GP23 yang dikendarainya telah menunjukkan potensi luar biasa sepanjang musim ini, dengan performa yang menonjol di beberapa sirkuit. Kendaraan ini dikenal dengan stabilitasnya di lintasan kering, serta akselerasi tinggi yang sesuai dengan karakteristik sirkuit Sepang yang lebar dan cepat. Sepang International Circuit, dengan panjang lintasan 5,5 km, dan kombinasi tikungan tajam serta lurusan panjang, adalah arena yang memerlukan keahlian teknis tinggi. Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresifnya, optimis dapat memanfaatkan kekuatan Desmosedici GP23 di sirkuit ini. Berbeda dengan lintasan Chang yang lebih sempit, dan berbahaya dalam kondisi basah, Sepang diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar untuk menampilkan kecepatan maksimal. Desmosedici GP23 adalah motor yang cukup kompetitif, di lintasan seperti Sepang, saya yakin kita bisa menampilkan performa terbaik. Fokus utama kami adalah memanfaatkan setiap kecepatan yang bisa kami ambil dari motor ini dan tentu saja belajar dari pengalaman di Thailand, ujar Marquez dengan penuh percaya diri. Menjelang balapan di Malaysia, tim Gresini Racing melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja motor dan strategi balap di Thailand. Mereka ingin memastikan bahwa Marquez dapat bersaing dalam kondisi optimal di Sepang, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam balapan sebelumnya. Nadia Padovani, bos Gresini Racing, menyatakan bahwa seluruh tim berkomitmen penuh untuk mendukung Marquez dalam misinya untuk kembali ke podium. Kami telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Mark telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa, dan kami yakin dengan dukungan penuh, dia dapat kembali bersaing di posisi teratas di Malaysia, kata Padovani. Ia juga menambahkan bahwa timnya telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kondisi lintasan di Sepang, terutama jika cuaca berubah tak menentu. Dengan dukungan teknis dan semangat yang tinggi, Gresini Racing berharap Marquez dapat menunjukkan performa terbaiknya di Malaysia. Tim ini juga mengapresiasi dedikasi Marquez yang tetap menunjukkan sikap profesional meski hasil balapan di Thailand tidak sesuai harapan. Kembali ke Sepang, penggemar MotoGP sangat menantikan duel lanjutan antara Marquez dan Bagnaia. Keduanya telah memperlihatkan persaingan ketat dalam beberapa balapan terakhir, termasuk insiden dramatis di Thailand yang masih menjadi perbincangan hangat. Bagnaia, yang kini berada di peringkat atas klasemen, juga menyatakan bahwa ia sangat menghargai persaingan sehat dengan Marquez. Duel ini diharapkan menjadi puncak dari balapan di Sepang, terutama mengingat karakter sirkuit yang memungkinkan aksi overtaking yang agresif.
Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Jika kondisinya mendukung, Marquez bertekad untuk tidak hanya bersaing di podium, tetapi juga mengejar kemenangan yang akan mengembalikan kepercayaan dirinya dan memotivasi tim. Meskipun gagal meraih hasil terbaik di Thailand, dukungan penuh dari para penggemar tetap menjadi motivasi besar bagi Marquez. Mereka percaya bahwa Marquez masih memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan di Sepang. Bagi para penggemar, momen jatuh bangun Marquez di Thailand bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia adalah pembalap dengan semangat juang yang pantang menyerah. Marquez menyadari bahwa harapan besar tertuju padanya, dan ia berjanji akan memberikan yang terbaik di Malaysia. Bagi Marquez, dukungan dari penggemar adalah bahan bakar utama yang selalu membantunya bangkit, terutama di momen-momen sulit seperti setelah insiden di Thailand. Tekadnya untuk memberikan hasil terbaik di Malaysia menjadi bukti komitmennya sebagai pembalap profesional yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Kegagalan di Thailand adalah bagian dari balapan. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan belajar dari setiap pengalaman. Saya berterima kasih atas dukungan luar biasa dari penggemar, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali bersaing di depan di Malaysia, ujar Marquez dengan senyum optimis. Balapan di Sepang akan menjadi salah satu momen penting bagi Marquez dalam menutup musim ini. Dengan tekad untuk bangkit dari kegagalan di Thailand, Marquez dan tim Gresini Racing berharap dapat memberikan yang terbaik di Malaysia. Podium di Sepang tidak hanya akan menjadi pencapaian penting bagi Marquez, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa Desmos edisi GP23 tetap kompetitif di tangan pembalap berbakat seperti dirinya. Ambisi Marquez untuk kembali meraih podium kemenangan di Malaysia menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang yang kuat, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan para penggemar. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari Gresini Racing, Marquez siap memberikan perlawanan terbaiknya di Sepang, dan membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.